Deretan aset negara yang direbut kembali Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kembali di channel Maritim Demokrasi. Lama tidak berjumpa. Kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Namun, tidak sedikit pula negara asing yang berhasil menguasai sumber daya alam yang kita miliki ini. Nah, Sobat Maritim Demokrasi, kali ini kita akan membahas tentang aset-aset negara Indonesia yang dulunya dikuasai oleh asing yang berhasil direbut oleh Presiden Joko Widodo kembali ke pangkuan Indonesia. Sebelumnya klik like dan subscribe untuk mensupport channel ini untuk membuat video favorit pemirsa Maritim Demokrasi. Jadi masih penasaran apa saja aset negara yang berhasil direbut oleh Jokowi? Simak video berikut ini. PT Freeport. Salah satu konsesi yang kembali ke pangkuan Indonesia adalah Freeport. Freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang Gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain yakni tembaga dan perak. Kontrak karya ditandatangani pertama kali pada 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan. Berikutnya pada 1991, kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu sebab bailout baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. Polemik keberadaan Freeport Indonesia di tanah air kemudian menemui babak baru. Pemerintah yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Intinya, melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya menjadi IUPK. Selain itu, harus tetap membayar bea cukai keluar. Meski awalnya sempat menolak, Freeport akhirnya takluk dan menyetujui aturan main pemerintah. Inalum ditugaskan membeli sisa saham agar kepemilikan negara menjadi 51%. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36% saham perusahaan asal Amerika Serikat ini. Menurut Presiden Jokowi, hal ini merupakan momen yang bersejarah setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Blok Minyak Rokan. Blok minyak Rokan ditetapkan oleh pemerintah untuk dikelola oleh Pertamina pada 2021. Blok Rokan merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia dengan cadangan 500 juta sampai 1,5 miliar barel minyak. Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar mengatakan setelah diserahkan ke Pertamina mulai 2021, perusahaan tersebut akan berbagi hak partisipasi ke badan usaha milik daerah atau BUMD dengan porsi 10%. Archandra melanjutkan setelah memenangkan Blok Rokan, negara mendapatkan bonus tanda tangan USD 784 juta atau sekitar 11,3 triliun rupiah. Potensi pendapatan negara dari kegiatan produksi selama 20 tahun sejak 2021 sebesar USD 57 miliar atau setara dengan 825 triliun dan komitmen kerja pasti sebesar 500 US dollar atau sekitar 7,2 triliun rupiah. Blok Mahakam. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam Kalimantan Timur kepada PT Pertamina per 1 Januari 2018. Kontrak Blok Mahakam sendiri habis pada 2017 dari Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation. PT Pertamina menyiapkan dana investasi senilai 180 juta US dollar atau setara 2,33 triliun rupiah untuk mencukupi kebutuhan masa transisi pengambil alihan Blok Mahakam pada 2017.
Investasi tersebut guna menjaga tingkat produksi blok tersebut setelah dilakukannya amandemen kontrak bagi hasil blok Mahakam. Blok Mahakam adalah blok terbesar di negeri ini. Sudah cukup lama dikelola perusahaan minyak asing sekitar 50 tahun. Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi mengatakan, pengelolaan blok Mahakam sebagai produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13% produksi gas nasional tidak dapat lepas dari usaha keras operator sebelumnya. SKK Migas, Pertamina Hulu Mahakam, dan Tepi telah bekerjasama untuk proses alih kelola yang lancar sehingga terlaksananya kesinambungan operasi dan produksi migas dari blok Mahakam, papar Amin. Newmont. Pengembalian aset negara dari tangan asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tembaga di wilayah Nusa Tenggara Barat atau NTB tersebut diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi. Setelah itu kemudian Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Newmont, tambang emas terbesar di Nusa Tenggara ini diambil alih semuanya oleh pengusaha nasional, kata Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat dengan tema Arus Baru Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, meski Newmont diakuisisi perusahaan swasta, tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut. Presiden Jokowi pun berharap kedepannya akan ada lagi aset negara yang dikuasai asing beralih ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi itulah deretan dari aset-aset negara yang berhasil diambil alih oleh pemerintah Jokowi kembali ke pangkuan Indonesia. Jadi gimana Sobat Maritim, apa pendapat kalian tentang pengambil alihan aset negara milik asing ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.